Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan kembali perkuliahan fotobiologi tumbuhan. Kali ini kita akan membahas terkait dengan masih dalam fotosintesis, yaitu reaksi gelap, di mana kali ini akan disampaikan oleh Bu Widi. Beliau merupakan dosen dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Pertanian. Hari ini akan menjelaskan terkait dengan reaksi gelap dan perannya kaitannya dengan sukros fosfat sintase yang merupakan lanjutan dari akumulasi atau asimilasi dari karbohidrat yang merupakan hasil dari fotosintesis. Kemudian Bu Widi sendiri merupakan alumni dari UNER biologi, kemudian lanjut S2 di Kyungpook National University, kemudian S3 di Osaka University, eh, di mana sekarang fokus penelitian beliau adalah terkait dengan rekayasa genetik, penggunaan SPS, sucrose phosphate sintase, dan juga kita bekerja dalam rekayasa tanaman dengan menggunakan UVB untuk ketahanan terhadap cekaman lingkungan atau resilient terhadap lingkungan. Tidak memperpanjang pembukaan, kita masuk aja langsung ke topik yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa mudah dipahami oleh mahasiswa nantinya. Bu Widi, silahkan, mic-nya belum aktif. Oke, terima kasih Pak Idris atas perkenalannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan em, sharing terkait lanjutan dari topik yang kemarin. Jadi mungkin sebelumnya salam kenal semuanya yang ada di link Zoom ini. Jadi em, saya sebenarnya adalah kolaborator dari Pak Idris. Jadi kami sudah melakukan beberapa penelitian kolaborasi dan kaitannya dengan UVB. Di sini juga ada Bu Ani. Selamat datang Bu Ani. Eh, kalau Bu Ani nanti, kalau Prof Ani nanti akan menyampaikan di akhir seri ini ya Pak Idris ya. Oke, Kalau nggak salah eh, satu sebelum akhir. iya. Oke, Ya. kalau begitu saya akan menyampaikan tentang fotosintesis yang saya atau em, biasanya menyebutkannya bukan reaksi gelap atau dark reaction, tapi saya lebih pas menyebutkannya dengan light independent reaction. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk ke dalam topik, saya akan merefresh terlebih dahulu karena ini topiknya fotosintesis, sehingga eh, kita harus paham eh, tentang topik-topik fotosintesis eh, yang 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 telah disampaikan Bu Uci kemarin. Jadi di sini ada dua tahap fotosintesis ya, rekan-rekan mahasiswa eh, paham lah ya bahwa dalam dua tahap fotosintesis ini itu ada light dependent reaction atau kita sebutnya adalah reaksi terang, dan eh, yang satunya adalah light independent reaction atau di dalam textbook itu biasanya disebutkannya adalah eh, reaksi fiksasi karbon, carbon fixation reaction. Dan di sini itu namanya juga fotosintesis ya, maaf. Namanya juga fotosintesis ya. Jadi di sini fotosintesis itu berasal dari kata foto. Foto yaitu reaksi yang ada di light dependent reaction, jadi reaksi yang tergantung dari cahaya atau reaksi terang. Kemudian sintesis. Sintesis ini adalah reaksi yang ada di fiksasi karbon.
Dan di sini juga berdasarkan tempatnya, berdasarkan lokasi tempat terjadinya fotosintesis tersebut, reaksi terang itu biasanya ada di tilakoid, di dalam sama-sama di dalam kloroplas, tetapi kalau light dependent reaction itu ada di dalam kloroplas, yaitu di tilakoid. Kemudian kalau fiksasi karbon itu ada di stroma, di dalam kloroplas. Dan untuk light dependent reaction ini reaksinya adalah mengkonversi energi dari matahari yang kita sebut dengan foton untuk menjadi eh, energi kimia. Ada yang ingat energi kimianya apa saja? Ada yang ingin raise hand? Ada yang masih ingat reaksi kimia Mungkin yang dimaksud diketik apa aja saja? kalau ada yang Ya, mau jawab. Silakan. Baru minggu kemarin dibahas apa reaksinya? oke. Ya, eh, sebenarnya ada di sini ya. Jadi energi kimia yang dimaksud adalah ATP dan NADPH, ya kan? Iya, ATP dan NADPH. Nah, di sini berarti dalam reaksi independent reaction light independent reaction ini ATP dan NADPH itu dipakai untuk membuat sugar atau karbohidrat sederhana. Nah, baru di sini eh, perbedaan antara light dependent reaction dan light independent reaction ini kalau reaksi terang itu memproduksi ATP, NADPH, dan O2. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau reaksi karbon fiksasi ini memproduksi karbohidrat atau gula sederhana, yaitu glukosa. Nah, eh, ketika kemarin membahas ini, rekan-rekan mahasiswa masih ingat ya bagaimana reaksinya ini? Ya, harusnya kita bisa menjelaskan ini dan mungkin yang ingin saya point out di dalam gambar ini bahwa eh, ternyata di dalam reaksi terang ini melibatkan berbagai macam enzim maupun protein yang terlibat. Nah, di sini tadi disampaikan bahwa reaksi terang itu merupakan reaksi yang mengkonversi energi dari matahari atau foton menjadi energi kimia. Nah, seperti apa yang ditangkap? Nah, ini ada energi dari matahari, eh, energi foton. Kemudian di sini ada elektron yang mengalami eksitasi gitu ya. Kalau kemarin Bu Uci sudah sampaikan, kemudian elektronnya mengalami eh, perpindahan dari protein satu ke protein lainnya, dari fotosistem 2 ke fotosistem satu melalui berbagai macam protein. Di sini ada plastoquinon, ada sitokrom B6F, ada plastosianin. Kemudian di sini elektron dilepas dan eh, melalui eh, ferredoksin dan FNR didapatkan eh, konversi dari NADP plus jadi NADPH. Dan NADPH inilah yang kita gunakan untuk reaksi light independent reaction atau reaksi gelap itu tadi. Nah, kemudian eh, kemarin juga disampaikan bahwa ada reaksi fotolisis. Nah, eh, fotolisis itu apa? Adalah reaksi oksidasi air atau eh, air yang dipecah. Jadi O2 plus H plus dan yang H plus ini akan masuk ke dalam protein atau enzim namanya ATP sintase dan di sini eh,
keluarnya H+ dari dalam ke stroma ini ada konversi energi lagi dari ADP menjadi ATP. Nah, ATP dan NADPH inilah yang dipakai untuk nanti melakukan proses fiksasi karbon. Nah, di sini mungkin sebenarnya seberapa penting sih kita harus mengetahui teori-teori dasar seperti itu. Itu kan memang apa ya, hal yang sangat dasar, hal yang sangat basic gitu ya. Nah, ternyata dari hal-hal yang basic itu ternyata ada inovasi seperti herbisida di sini yang ternyata cara kerja herbisida ini adalah menghambat transfer elektron yang tadi mengalami eksitasi atau eh, perpindahan tadi. Nah, kalau mungkin rekan-rekan mahasiswa familiar dengan bahan aktif yaitu DCMU dan paraquat. Nah, ini bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya kalau yang DCMU ini adalah eh, menghambat supaya transfer elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1 itu terhambat. Nah, apa efeknya? Efeknya adalah sintesis ATP itu terhambat juga. Kemudian, kalau yang paraquat ini seperti apa? Ternyata paraquat ada cara kerjanya adalah menghambat elektron yang akan eh, dirilis oleh fotosistem 2 untuk menjadi NADPH. Nah, jadi kalau ada bahan aktif di CMU dan paraquat, ya tentu saja energi yang dihasilkan seperti ATP atau NADPH itu bisa eh, tidak terbentuk gitu ya. Dan hasilnya apa? Ya sudah, kalau tidak ada sumber energinya, ya mana bisa tanaman mengalami fotosintesis. Nah, dari pengetahuan ini kita pasti bertanya-tanya, sebenarnya sepenting apa sih ATP dan NADPH di dalam proses fotosintesis ini? Nah, kita sekarang akan masuk pada topik light independent reaction atau karbon fiksasi. Nah, sebenarnya kalau kita baca textbook itu kata lain dari reaksi gelap itu bermacam-macam. Ada yang disebut dengan light independent reaction, reaksi yang tidak tergantung oleh cahaya. Kemudian ada juga yang menyebutkannya fiksasi karbon, karena di situ karbon itu dirangkai-rangkai gitu ya, eh, terjadi sintesis karbon di situ. Kemudian ada juga yang disebutnya adalah siklus Kelvin. Nah, eh, jadi di dalam siklus Kelvin ini, dalam eh, reaksi yang tidak tergantung cahaya ini ada 3 fase ternyata. Pertama adalah fiksasi karbon, kemudian reduksi, dan yang ketiga adalah regenerasi dari CO2 aseptor atau yang kita sebut dengan RUBP. Nah, jadi apa namanya, untuk nanti berikatan dengan CO2 kita itu butuh gula lain, yaitu RUBP, yang ini apa namanya itu nanti akan membentuk eh, gula begitu ya. Nah, jadi kita pasti paham atau mengenal ya reaksi ini.
CO2 plus H2O jadi C6H12O6 plus O2 gitu ya. Nah, jadi mungkin yang ingin saya eh, eh, point out di sini adalah di sini kita melihat bahwa eh, jumlah C yang eh, yang 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 ditangkap oleh tanaman dalam bentuk CO2 ini jumlah C-nya adalah 1. Kemudian hasil dari fotosintesis ini kan gula ya, glukosa. Itu C-nya 6. Nah, dari C-nya berjumlah 1 untuk jadi C berjumlah 6 pasti butuh banyak energi ya. Nah, itulah peran dari ATP maupun NADPH untuk apa namanya itu untuk menjadikan ini itu jadi gula yang nanti menjadi hasil akhir dari fotosintesis. Nah, jadi sebenarnya ini adalah reaksi siklus Calvin yang dimaksud. Nah, jadi kita kita di sini lihat ya bahwa di sini adalah reaksi terang. Nah, reaksi terang ini menghasilkan NADPH dan ATP di sini. Nah, dan eh, reaksi gelap itu dilakukan atau terjadi di stroma, yaitu siklus Calvin ini. Dan di siklus Calvin ini eh, dibutuhkan NADPH dan ATP di sini. Nah, jadi di sini mungkin kita akan mengenal beberapa singkatan-singkatan ya yang di bulat-bulat berwarna hitam ini itu merupakan jumlah karbon di struktur gula. Jadi RUBP itu punya 5 atom C. Jadi RUBP itu singkatan dari rebulosa 1,5 bifosfat, kemudian 3PG itu adalah 3 fosfogliserat, itu jumlah atom C-nya itu adalah 3. Kemudian eh, BPG itu adalah 1,3 bifosfogliserat, jumlah atom C-nya itu juga 3. Kemudian G3P itu merupakan jenis gula juga, jenis karbohidrat juga, yang namanya gliseraldehid 3 fosfat, atomnya berjumlah 3. Nah, dalam bentuk inilah eh, gula ini bisa dikeluarkan dari siklus Calvin atau mengalami rilis. Nah, di sini itu 3GP ini nanti juga tergantung dari kondisi tanaman, bisa nantinya menjadi glukosa, bisa nantinya akan menjadi molekul lain seperti asam lemak maupun asam amino. Jadi hasil dari fotosintesis ini tidak eh, tidak harus akan jadi glukosa, tetapi bisa juga nanti akan jadi asam lemak maupun asam amino, tergantung dari tanaman itu, gitu, kondisi tanaman itu. Nah, jadi sebagian itu akan dikeluarkan keluar dari siklus Calvin, itu nanti akan jadi glukosa atau asam amino ataupun asam lemak. Kemudian sebagian lagi yang yang eh, bentuknya adalah 3GP ini, grisalardehid 3 fosfat ini akan akan melakukan formasi bagaimana caranya supaya ini akan membentuk molekul RUBP lagi yang jumlah atom C-nya adalah 5. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata
em, eh, perubahan formasi atom C ini dari 3 PG ke BPG ini, meskipun sama-sama jumlah atomnya itu adalah 3, tapi ternyata perubahan formasi atom C ini juga butuh energi. Oleh karena itu dibutuhkan ATP di sini. Kemudian perubahan eh, 1,3 bifosfogliserat ini menjadi gliseraldehyde 3 fosfat ini itu juga ternyata butuh energi yang besar juga. Dan disinilah NADPH berperan. Dan di sini juga dari 3GP untuk berubah formasinya jadi eh, RUBP ini juga butuh energi lagi, energi ATP lagi. Nah, oleh karena itu di sini itu eh, membutuhkan sekali banyak ATP, sehingga kalau misalnya kita ingat ya, sumber ATP dari reaksi terang itu bisa dari sini, bisa dari sini, bisa juga dari transfer ini. Nah, kan kalau mungkin ada yang ingat ya bahwa ATP itu juga dihasilkan dari transfer elektron dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, ini bisa menghasilkan ATP. Di sini juga bisa menghasilkan ATP. Nah, oleh karena itu kita bisa lihat bahwa ternyata ATP dibutuhkan banyak sekali dalam siklus Calvin. Nah, di sini eh, eh, tadi disampaikan bahwa ada 3 fase dalam siklus Calvin, yaitu fiksasi karbon. Nah, fiksasi karbon yang dimaksud ini apa? Jadi, fiksasi karbon yang dimaksud ini adalah eh, molekul RUBP ini yang jumlah atom C-nya berjumlah 5, ini akan berinteraksi atau berikatan dengan CO2 yang ada di udara. Jadi kalau ini sudah berikatan berarti jumlah atom C-nya jadi 6. Nah, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Nah, ini adalah fase fiksasi karbon yang dimaksud. Kemudian di sini mengalami reduksi CO2. Nah, reduksi CO2 yang dimaksud seperti apa? Dari 6 jumlah atom C ini itu akan dipecah jadi 3-3. Jadi eh, di dipecah jadi eh, 3 mol 3 atom C yang molekulnya adalah 3 PG sebanyak 2 kali ya. Karena ini kan dipecah jadi 2 kan. Nah, kemudian ini juga dipecah 2 kali, ini juga eh, eh, 3GP ini juga dipecah ini juga ada 2 molekul juga, sehingga glukosa yang dihasilkan itu adalah gabungan dari G3P kali 2, sehingga jumlah atom C-nya itu ada 6, sehingga menjadi glukosa itu tadi. Nah, oke. Jadi saya akan coba sedikit demi sedikit itu menjelaskan lebih detail. Nah, ini adalah reaksi karboksilasi atau fiksasi karbon seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini eh, ya, ini kita akan menghitung molekul ya, bukan apa namanya, bukan jumlah atomnya. Nah, jadi di sini kalau misalnya di dalam satu siklus itu terdapat 6 molekul RUBP, sehingga logikanya adalah ada 6 molekul CO2 yang akan berikatan dengan 6 RUBP ini. Dan nanti pastinya akan menghasilkan 12 molekul 3 PG. Ya, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Jadi eh, eh, ada 12 eh,
eh, molekul di sini. Nah, di sini eh, bagaimana caranya supaya RUBP dan CO2 ini bersatu gitu atau saling berinteraksi. Ternyata di sini difasilitasi oleh satu enzim namanya adalah Rubisco. Itu adalah eh, eh, fungsinya mengkatalisis proses eh, RUBP dan CO2 itu supaya bisa bergabung begitu. Nah, Rubisco ini singkatan dari apa? Rubisco ini adalah ribulosa bifosfat karboksilase oksigenase. Nah, mungkin silahkan diingat-ingat terlebih dahulu singkatan ini. Jadi di sini ada karboksilase dan ada oksigenase. Nanti akan saya eh, sampaikan secara detail mengapa ini harus ada dua macam reaksi, ya kan? Karena ini ada reaksi karboksilase, ada reaksi oksigenase juga, begitu. Nah, kemudian reaksi selanjutnya adalah reduksi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini ketika 6 RUBP bergabung dengan 6 CO2 sehingga ini akan membentuk molekul 12 3PG dan ini masih dengan jumlah yang sama tetapi dengan formasi yang berbeda sehingga ini menjadi 12 G3P. Nah, di sini 12 G3P ini dua dua molekul G3P ini akan keluar dari siklus Calvin, tetapi 10 molekulnya ini akan menjadi satu substrat untuk dirangkai menjadi 6 RUBP. Nah, jadi ketika reaksi atau fase regenerasi. Nah, fase regenerasi kita kita eh, eh, mendapatkan G3P ini punya punya sebentar, punya atom C sebanyak 3 ya. Jadi ini 10 kali. Nah, bagaimana caranya supaya eh, ini menjadi RUBP itu kan tadi jumlah atom C-nya ada 5 ya. Nah, jadi ini dirangkai bagaimana caranya supaya atom C-nya itu jadi 5 tetapi sebanyak 6 kali. Nah, jadi di sini kan ada perubahan-perubahan formasi atom-atom C ini ya. Nah, disinilah mengapa dalam dalam fase ini itu membutuhkan banyak sekali energi yaitu dalam bentuk ATP. Nah, jadi kalau tadi saya menjelaskan secara simplify ya, maksudnya secara sederhana gitu ya. Tapi sebenarnya reaksi padi itu adalah seperti ini. Jadi kalau di reaksi sebenarnya kita kita bisa menghitung jumlah C-nya berapa dan sebagainya begini. Nah, jadi kalau tadi itu ada reaksi fiksasi karbon yang melibatkan enzim Rubisco. Nah, ini di mana? Nah, ini sebenarnya di sini. Nah, ini adalah apa namanya CO2-nya. CO2-nya berikatan di sini dan seterusnya. Jadi di sini itu adalah reaksi yang komplitnya itu seperti ini. Tetapi biasanya di textbook itu akan menghilangkan beberapa reaksi intermediate yang tidak stabil sehingga reaksinya langsung ke misalnya 3PG atau mungkin G3P langsung di reaksi akhirnya seperti itu.
Nah, jadi ini adalah reaksi yang lengkapnya. Nah, jadi saya ingin bercerita tentang Rubisco di sini. Nah, di sini Rubisco itu adalah enzim yang apa ya, yang sangat amazing. Jadi Rubisco ini ternyata kelimpahannya di daun itu adalah paling banyak. Protein paling banyak atau enzim paling banyak di daun itu adalah Rubisco. Nah, mungkin ada yang masih ingat singkatan Rubisco ini apa? Mungkin ada yang masih ingat. Kalau ada yang masih ingat, silakan open mic atau tulis di chat. Ada yang masih ingat singkatan dari Rubisco? Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara kerja Rubisco ini di tanaman. Ada yang masih ingat? Rubisco itu apa? Ya, ribulosa bifosfat karboksilase. Ribulosa bifosfat karboksilase oksidase. Ya, jadi di sini ada karboksilase dan ada oksidase. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, ternyata Rubisco ini punya dua peran. Jadi eh, Rubisco ini ternyata bisa mengikat CO2, bisa juga mengikat O2. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya Rubisco berikatan dengan CO2? Nah, yang terjadi adalah ya R, RUBP berikatan dengan CO2 dan nantinya eh, proses fotosintesis akan menghasilkan gula. Jadi proses fotosintesis terjadi. Tapi apa akibatnya kalau misalnya Rubisco berikatan dengan oksigen? Nah, yang terjadi adalah Rubisco ini malah melepaskan CO2. Dan ketika CO2 dilepaskan, ya seperti proses respirasi ya. Nah, yang terjadi adalah bukan lagi fotosintesis, tetapi kebalikannya fotosintesis, yaitu fotorespirasi. Nah, kalau kita di pertanian, itu kan pastinya kita ingin memaksimalkan potensi dari tanaman itu. Kita ingin bahwa tanaman itu selalu bisa menghasilkan gula. Artinya kita ingin Rubisco ini selalu berikatan dengan CO2 dan akhirnya bisa melakukan fotosintesis. Nah, sehingga eh, bagi orang-orang pertanian itu sebenarnya ketika tanaman mengalami fotorespirasi itu ya akan jadi rugi karena tidak bisa dikonversi atau tidak bisa menghasilkan gula begitu. Nah, jadi ini fotorespirasi itu diinisiasi ketika Rubisco itu bertindak sebagai oksigenase. Ya, tadi itu oksigenase ya. Jadi di sini bertindak sebagai oksigenase daripada karboksilase. Nah, oleh karena itu Rubisco itu singkatan belakangnya adalah karboksilase oksigenase. Karena peran Rubisco itu dua, bisa sebagai karboksilase yang nantinya akan mengarah ke siklus Calvin dan Rubisco bertindak sebagai oksigenase itu ketika mengalami fotorespirasi sehingga nanti ya akan mengeluarkan CO2 seperti itu. Nah, jadi peran peran Rubisco ini sangat sangat ini ya, sangat apa namanya? Sangat eh, sangat
berfungsi dua begitu ya, berperan ganda. Nah, jadi eh, yang tadi saya sampaikan itu adalah tanaman-tanaman yang em, perannya adalah sebagai tanaman C3. Nah, jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa eh, eh, sudah mengenal ya bahwa bahwa berdasarkan proses fotosintesisnya tanaman itu bisa dibagi jadi ada tanaman C3, ada tanaman C4, ada lagi tanaman CAN. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan itu adalah tanaman-tanaman eh, C3. Nah, mungkin apakah ada yang bisa open mic? Eh, Contoh dari tanaman C3 dan tanaman C4 itu apa saja? Ada yang bisa, mungkin ada yang familiar dengan contoh dari tanaman C3 dan C4? Ya, jadi eh, di sini oke. Ya, jadi tanaman C3 itu ada tomat. Oke, tanaman C4 itu ada tebu. Ya, kemudian tanaman C3 itu padi. Tanaman C4 itu jagung. Oke, ya, betul semua contohnya. Nah, kemudian tanaman C3 itu juga ada tanaman kayu-kayuan, itu juga tanaman C3 gitu ya. Nah, jadi di sini itu ada contoh seperti tadi ada tanaman jagung atau mungkin tanaman tebu atau ada tanaman sorghum juga, itu kan tanaman-tanaman C4 ya. Itu ternyata katanya itu punya em, eh, proses fotosintesis yang lebih efisien daripada tanaman-tanaman C3. Nah, mengapa seperti itu? Nah, saya akan coba eh, jelaskan. Jadi di sini itu em, kalau kita lihat penampang dari anatomi daun gitu ya. Nah, jadi di sini ternyata ketika kita melihat struktur daunnya itu antara tanaman C4 dan C3 itu berbeda. Kalau tanaman C4 itu kita lihat bahwa bundle seed cell-nya itu berkembang apa namanya? Berkembang atau ya ber- berkembang dan dalam strukturnya ini eh, ada suatu nama yang kita sebut dengan krans anatomi. Nah, jadi di sini tanaman-tanaman C4 itu biasa dikenal dengan anatomi itu namanya krans anatomi. Nah, kemudian tanaman C3 itu juga ada bundle seed cell-nya tetapi tidak berkembang seperti tanaman C4. Nah, jadi yang mungkin ingin saya sampaikan di sini adalah ciri khas dari tanaman C4 itu adalah adanya sel mesofil dan bundle seed cell. Tetapi kalau tanaman C3 itu mayoritas adalah mesofil, sel mesofil gitu. Nah, kemudian apa apa ya? Apa dampaknya atau apa efeknya dari perbedaan dari struktur selnya ini? Nah, ternyata kalau kita bandingkan antara tanaman C3 dan tanaman C4 itu maaf, pada tanaman C3 ini tentu saja proses siklus Calvin itu berlangsung pada sel mesofil. Tetapi kalau pada tanaman C4 itu ternyata dioper apa ya di eh, mengalami transisi antara dua sel. Jadi pertama
ke sel mesofil, kemudian yang kedua adalah ke bundle seed cell. Nah, jadi kalau pada tanaman C3, CO2-nya itu langsung masuk ke sel mesofil, dan dari sel mesofil itu diproses fotosintesisnya di sel mesofil, sedangkan pada tanaman C4 itu pertama mampir dulu ke sel mesofil, dan selanjutnya proses siklus Calvin-nya itu berlangsung di bundle sel. Nah, oke. Saya akan coba jelaskan lebih detail pada tanaman C4. Nah, ini adalah contoh dari gambar di daun jagung gitu ya. Nah, jadi apa dampaknya sebenarnya? Nah, ternyata pada tanaman C4 itu ada satu enzim yang disebutnya adalah PEP karboksilase atau kita sebut dengan Pepsi. Nah, jadi Pepsi inilah yang nanti berikatan dengan CO2 dari udara. Selanjutnya CO2 ini nanti yang akan berikatan dengan PEP ini, kemudian berikatan dengan CO2 menjadi oksaloacetic acid, asam oksaloasetat, kemudian nanti akan menjadi malic acid. Nah, dari malic acid ini masuk dalam bundle seed cell, dan di sini malic acid akan dipecah jadi asam pirufat, piruvic acid, dan CO2. Nah, CO2-nya inilah yang nanti akan langsung berikatan dengan RUBP atau akan diikat oleh Rubisco untuk nanti berikatan dengan RUBP. Nah, dengan kata lain, di sini berarti Rubisco tidak ada kompetisi lagi dengan O2. Karena di sini O2 itu sudah diseleksi. Jadi yang berikatan dengan PEP karboksilase ini adalah CO2, sehingga kita bisa yakinkan bahwa di dalam bundle seed cell ini Rubisco hanya berikatan dengan CO2. Tidak ada O2 yang 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 berikatan dengan Rubisco. Nah, itulah yang membuat tanaman C4 ini lebih efisien dalam proses fotosintesis dibanding dengan tanaman C3. Kalau tanaman C3, Rubisco-nya ini ya kadang-kadang kalau misalnya di udara banyak CO2-nya ya akan berikatan dengan CO2. Tetapi kalau di lingkungan itu banyak molekul O2, ya Rubisco akan berikatan dengan O2. Nah, oleh karena itu pada tanaman C3, Rubisco itu bisa berikatan dengan CO2 dan Rubisco juga bisa berikatan dengan O2. Tetapi kalau pada tanaman C4, Rubisco di sini hanya berikatan dengan CO2. Di mana CO2 ini sudah dibantu oleh enzim namanya PEP karboksilase itu supaya bisa ditransferkan atau bisa bisa disalurkan dari sel mesofil ke bundle seed cell. Nah, itulah alasan mengapa tanaman C4 itu lebih efisien dalam melakukan fotosintesis. Nah, pertanyaannya adalah mengapa namanya adalah tanaman C4? Dari mana asal dari kata-kata C4? Nah, C yang dimaksud ini adalah karbon. Nah, di sini kita kita lihat bahwa jumlah atom karbon
yang berikatan dengan CO2 dari atmosfer. Itu adalah fosfoenol pirufat dengan jumlah atom C-nya adalah 3. Nah, ketiga ketika fosfoenol pirufat ini berikatan dengan CO2, berarti jumlah atom C-nya itu menjadi 4, yang nanti molekul ini dinamakan oksaloasetat. Nah, inilah asal dari mengapa tanaman ini dinamakan tanaman C4, karena jumlah atom C-nya setelah berikatan dengan CO2 itu berjumlah 4. Nah, kalau tanaman C3 itu seperti apa? Ya, kalau tanaman C3 ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa setelah RUBP berikatan dengan CO2 itu berjumlah 6, dan dari molekul berjumlah 6 ini akan dipecah jadi 3 molekul atom C. Masing-masing 3 molekul atom C. Nah, disitulah mengapa pada tanaman C3 itu disebutnya adalah tanaman C3 yang berasal dari jumlah atom setelah berikatan dengan CO2 itu dari 6 dipecah jadi 3. Nah, itulah alasannya. Nah, kemudian kita juga selain mengenal tanaman-tanaman C4, ada juga tanaman CAM. Nah, tanaman CAM ini eh, eh, seperti apa sebenarnya? Nah, sebenarnya antara tanaman C4 dan CAM ini eh, punya mekanisme yang sama. Tanaman CAM itu juga sama-sama punya enzim namanya PEP karboksilase. Hanya saja pada tanaman CAM itu proses ketika eh, eh, mendapatkan CO2-nya, mengambil CO2 dari atmosfer itu ketika di malam hari. Ketika di malam hari. Beda dengan tanaman C4. C4 mengambil CO2 dari atmosfer itu ketika di siang hari. Nah, jadi kalau pada tanaman CAM itu adalah mengambil CO2-nya dari atmosfer itu di malam hari, kemudian siklus Calvin-nya itu terjadi di siang hari. Nah, tetapi kalau pada tanaman C4 baik mengambil CO2-nya maupun siklus Calvin-nya sama-sama terjadi di siang hari. Nah, kira-kira ini adalah gambaran dari 3 tipe proses fotosintesis, yaitu pada tanaman C3. C3 kita bisa lihat bahwa selnya hanya ada 1, yaitu sel mesofil. Kemudian kalau pada tanaman C4 ini ada 2 macam sel, sel mesofil dan sel Bandelfield. Kemudian pada tanaman CAM itu apa namanya bedanya adalah ya tadi ada proses di siang hari dan di malam hari begitu ya, ada proses perbedaan proses pengambilan CO2. Nah, begitu. Nah, mungkin itu eh, untuk apa namanya untuk proses fotosintesis. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau proses fotosintesis itu sudah selesai, sudah ada molekul C6H12O6 ya, dan eh, terbentuk glukosa. Apa yang terjadi? Nah, mungkin sebelum saya masuk dalam cerita selanjutnya, gitu. Nah, saya mungkin ingin menyampaikan salah satu permasalahan yang ada di pertanian. Dan ini sebenarnya paper sudah lama sekali, tahun 1984 ya.
saya juga belum lahir, mungkin Pak Idris sudah lahir di sini. Ya, nah jadi ini adalah permasalahan bahwa oke, eh, tanaman sudah berhasil melakukan fiksasi karbon. Nah, ternyata dari hasil fotosintesis ini, dari hasil fiksasi karbon ini, ternyata untuk jadi suatu produktivitas atau mungkin jadi hasil yang nantinya akan dipanen. Misalnya kalau contohnya di sini adalah produktivitas atau hasil yang dipanen itu adalah grain. Nah, jadi ini mungkin ilustrasinya adalah tanaman-tanaman budidaya seperti gandum atau padi begitu ya. Nah, di sini ternyata dari hasil fotosintesis untuk jadi satu panen, hasil panen ini ternyata hilangnya itu sangat banyak begitu ya. Jadi ada 20% hilang. Ada mungkin CO2-nya 20% hilang dari fotorespirasi, ada 60% hilang dari proses respirasi, benar-benar proses respirasi yang terjadi di mitokondria gitu ya. Kemudian ada lagi banyak kehilangan-kehilangan lain yang ini eh, menyebabkan hasil akhirnya itu hasil akhir dari fotosintesis ini bukan lagi bisa maksimal jadi hasil yang dipanen. Nah, inilah mengapa banyak sekali ilmuwan, ya ini permasalahan dari dulu ya, dari yang dipublikasi ini tahun 80-an hingga saat ini itu masih belum ada solusinya. Masih belum ada solusi konkretnya begitu ya. Meskipun ada beberapa hasil eksperimental yang mungkin apa ya, mungkin kalau yang pernah kita dengar itu ada sebuah proyek, kalau kita tahu bahwa padi itu tanaman C3, kemudian bagaimana caranya membuat padi yang tanaman C3 itu dari jadi tanaman C4 begitu ya. Jadi itu adalah sebuah ide-ide bagaimana cara memaksimalkan untuk eh, hasil fotosintesisnya supaya jadi 100% atau mungkin 90% hasil fotosintesisnya bisa dipanen begitu ya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya hingga saat ini itu ya ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang dari fisiologi tanaman itu masih berupaya sampai saat ini itu bagaimana caranya 100% dari hasil fotosintesis ini bisa jadi hasil eh, yang kita bisa panen. Nah, salah satunya adalah kita tahu bahwa ternyata setelah eh, jadi glukosa dari hasil fotosintesis tadi, kita kembali ke cerita hasil fotosintesis tadi. Ternyata hasil fotosintesis yang berupa glukosa itu ternyata tidak bisa bentuk glukosa ini untuk langsung disalurkan atau dikirimkan ke semua organ tanaman. Tetapi bentuk gula ini harus dalam bentuk sukrosa supaya eh, gula ini atau hasil fotosintesis ini bisa disalurkan ke semua organ tanaman. Jadi harus dalam bentuk sukrosa, bukan dalam bentuk glukosa, begitu. Nah, jadi ini adalah sekilas dari hasil eh, yang ada di kloroplas, hasil fotosintesisnya. Jadi dari hasil fotosintesis ini, dari hasil dari siklus Calvin ini akan
akan dikeluarkan dari kloroplas dan hasil gula yang dalam bentuk triosa fosfat ini akan nanti menjadi fruktos 1,6 bifosfat dan mungkin akan jadi bentuk gula yang lainnya sehingga nanti glukosa dan fruktosa di sini akan bergabung yang nanti akan membentuk sukrosa. Nah, sukrosa inilah yang nanti akan menuju ke floem yang selanjutnya akan dikirimkan ke semua organ tanaman. Nah, tetapi di sini itu ternyata ada satu masalah lagi. Dan ini pun hingga saat ini orang-orang dari fisiologi tumbuhan maupun ilmuwan-ilmuwan lainnya alasan mengapa tanaman melakukan ini itu masih belum tahu gitu. Nah, jadi di sini itu ternyata setelah tanaman itu melakukan fotosintesis, setelah melakukan siklus Calvin, di sini sebagian dari bentuk gulanya itu akan dikeluarkan dari kloroplas dan akan disintesis menjadi sukrosa, tetapi sebagian lagi triosa fosfat ini akan membentuk glukosa, tapi glukosanya ini dalam bentuk ADP glukosa, di mana ADP glukosa ini merupakan salah satu substrat untuk menjadi pati. Sehingga sebagian dari hasil siklus Calvin ini akan disintesis jadi sukrosa, sebagian lagi akan disintesis jadi pati atau starch. Nah, tetapi starch ini tidak berlangsung lama. Ketika di malam hari, starch ini akan dipecah lagi jadi glukosa dan nanti setelah jadi glukosa akan dikeluarkan lagi akan dikeluarkan dari kloroplas sehingga di siang hari akan jadi sukrosa lagi dan akan ditransferkan ke jaringan floem dan dikirimkan ke seluruh organ tanaman. Dan di sini kita masih belum tahu mengapa tanaman itu harus disimpan dulu gitu. Kenapa tidak langsung saja semuanya itu dijadikan sukrosa semuanya? Kenapa harus sebagian itu disimpan dalam bentuk starch? Toh nanti di malam hari starch ini akan dipecah lagi gitu. Mengapa seperti itu? Hingga saat ini kami masih belum tahu. Dan saya dan senior-senior saya itu pernah melakukan suatu eksperimen. Jadi kami punya cita-cita bagaimana caranya supaya tanaman ini tidak menghasilkan pati, tetapi glukosa yang di sini itu langsung saja dikonversi jadi sukrosa. Nah, itu kami masih punya cita-cita seperti itu, tetapi karena memang ini sangat susah eksperimen ini, jadi kami masih hold terlebih dahulu idenya begitu. Oke, nah pertanyaannya adalah kenapa sih gula yang disalurkan atau bentuk gula yang disalurkan ke semua organ tanaman itu harus dalam bentuk sukrosa. Sukrosa itu kalau kita tahu ya, sukrosa itu adalah bentuk disakarida kan. Jadi bentuk yang sebenarnya lebih kompleks daripada glukosa. Kan kalau glukosa, fruktosa itu adalah monosakarida. Nah, jadi glukosa dan fruktosa
ketika digabungkan itu akan jadi sukrosa. Nah, jadi pertanyaannya adalah mengapa sukrosa? Tuh kan. Nah, ya kita tahu bahwa ternyata sukrosa ini adalah salah satu bentuk gula yang sifatnya adalah mobile. Kita tahu bahwa sukrosa ini mudah larut dalam air. Logikanya adalah kalau bentuk gula yang yang mudah larut dalam air kan pasti akan lebih mobile, lebih bisa dialirkan ke semua organ tanaman kan. Nah, itu adalah alasan mengapa dalam bentuk sukrosa. Nah, tetapi kenapa tidak dalam bentuk glukosa saja gitu? Nah, ternyata glukosa ini adalah salah satu bentuk gula atau salah satu bentuk monosakarida yang sangat reaktif. Glukosa ini mudah sekali bereaksi dengan molekul-molekul yang lain. Nah, jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya dari hasil glukosa saja yang yang disalurkan ke semua organ tanaman, ya mungkin saja glukosanya ini sudah berubah bentuk dan tidak akan jadi bentuk gula lagi gitu. Nah, kalau misalnya mudah sekali reaktif begitu, jadi kalau bentuk gulanya itu mudah berubah, ya logikanya adalah ya akan susah untuk mencapai ke organ yang dituju. Di tengah-tengah jalan dia sudah berubah begitu kan. Nah, oleh karena itu bentuk gula yang dalam struktur yang stabil dan mudah larut dalam air itu adalah dalam bentuk sukrosa. Nah, tadi kita tahu bahwa baik sukrosa maupun pati itu adalah sebuah bentuk gula yang fungsinya adalah untuk energy storage jadi dalam bentuk stabil sehingga bentuk karbon itu bisa disimpan begitu ya. Nah, pertanyaannya mengapa bukan pati? Mengapa dalam bentuk sukrosa yang dialirkan atau disalurkan ke semua organ tanaman? Ya, karena pati itu adalah bentuk yang tidak cair atau tidak soluble atau kita sebut dengan insoluble form, sehingga ya tidak bisa dalam bentuk padat, bentuk tidak cair itu ditransportasikan ke floem gitu. Nah, oleh karena itu itulah mengapa sukrosa itu memiliki peran yang sangat penting bukan hanya di tebu karena ilustrasi yang digambarkan di sini tebu ya. Jadi bukan hanya di tebu, tapi di semua tanaman. Begitu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai sukrosa, ternyata untuk jadi sukrosa itu juga harus diatur. Nah, jadi ternyata ada enzim-enzim kunci yang ini berperan dalam metabolisme pembentukan sukrosa itu sendiri, gitu. Nah, jadi umumnya sukrosa ini diatur oleh beberapa enzim yang fungsinya adalah berperan dalam metabolisme sukrosa. Pertama adalah sukros fosfat sintase atau kita singkat jadi SPS. Nah, perannya apa? Fungsinya apa? SPS ini merupakan enzim kunci yang fungsinya adalah untuk membentuk sukrosa. Nah, tanpa SPS, sukrosa tidak mungkin terbentuk. Nah, ini
ini dibuktikan bahwa dalam reaksi ini itu reaksinya hanya satu arah kan. Jadi dan glukosa yang dipakai maupun fruktosa yang dipakai itu sangat selektif, yaitu yang dipakai adalah UDP glukos dan fruktos 6 fosfat. Kalau tadi untuk membentuk pati itu kan ADP glukos ya, bukan UDP glukos gitu. Nah, jadi ketika ada UDP glukos dan fruktos 6 fosfat, kemudian dikatalisis oleh enzim namanya sukros fosfat sintase, jadi sukros 6 fosfat. Nah, sukros 6 fosfat ini masih dalam keadaan tidak stabil, jadi dalam bentuk labil, dan ini fosfatnya ini harus dihilangkan dulu, harus dihidrolisis dulu oleh enzim namanya sukros fosfat fosfatase sehingga jadi bentuk stabil yaitu sukrosa. Nah, ternyata sukrosa ini juga melibatkan beberapa enzim hidrolisis atau melibatkan enzim-enzim yang bisa memecah sukrosa, yaitu ada enzim namanya invertase dan ada enzim namanya sukrosintase. Nah, ini mengapa sukrosintase? Jadi awalnya ilmuwan menemukan enzim ini terlebih dahulu. Nah, enzim ini itu awalnya ditemukan oleh ilmuwan itu fungsinya adalah untuk mensintesis sukrosa. Nah, tetapi ternyata seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ternyata enzim ini reaksinya bolak-balik. Jadi bisa juga memecah sukrosa. Tetapi ketika pelajari lagi reaksi katalitik enzimnya, ternyata enzim sukros sintase ini lebih besar ke arah reaksi pemecahan sukrosa. Oleh karena itu, dalam database itu sukrosintase ini digolongkan menjadi enzim yang memecah sukrosa. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan bahwa ternyata yang memecah, yang fungsinya adalah sebagai enzim kunci untuk mensintesis sukrosa itu adalah SPS. Nah, oleh karena itu, di sini salah satu ilmuwan untuk meningkatkan produktivitas tanaman adalah bagaimana jika enzim ini diperbanyak, sehingga kalau enzim ini diperbanyak, logikanya akumulasi sukrosanya bertambah. Kalau akumulasi sukrosa di daun itu bertambah, berarti aliran karbon untuk ke organ-organ tanaman yang dituju itu kan semakin besar. Nah, logikanya begitu. Oleh karena itu, banyak ilmuwan yang melakukan overekspresi SPS ke dalam tanaman. Maksudnya apa? Ilmuwan banyak yang menambahkan SPS ini ke dalam tanaman supaya kerja SPS ini jadi lebih cepat dan lebih banyak menghasilkan sukrosa, begitu. Intinya begitu. Dan ternyata ini juga sudah dilakukan penelitiannya sejak zaman dulu. Jadi sejak tahun 99 bahkan itu orang melakukan overekspresi atau menambahkan ekspresi SPS-nya ke dalam tanaman. Nah, di sini kalau ada SPS dari jagung yang ini di overekspresikan, ditambahkan ekspresinya di tanaman padi. Hasilnya menunjukkan bahwa ternyata produksi dari grainnya atau bulir padinya itu jadi lebih patinya jadi lebih banyak gitu, jadi lebih berkualitas.
katanya begitu. Jadi produktivitasnya jadi lebih meningkat. Nah, kalau hasil penelitian ini seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini ada SPS yang juga di overekspresikan ke tanaman tembakau. Nah, kita tahu ya bahwa tanaman tembakau itu produktivitasnya adalah ke daun. Nah, ternyata dari hasil paper ini didapatkan adalah dengan overekspresi SPS di tembakau menghasilkan daun tembakau yang lebih lama senesensnya. Jadi kalau lebih lama senesensnya, ya tanaman tembakaunya akan lebih banyak dipanen, begitu kan? Nah, yang ketiga ini tahun 2007. Itu ternyata ada yang melakukan overekspresi SPS dari bayam, spinach, itu ke tanaman kapas, cotton. Nah, jadi ini dihasilkan bahwa ternyata kualitas serat dari cotton atau dari kapasnya itu jadi lebih bagus gitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ternyata ketika akumulasi sukrosa yang banyak di daun itu bukan jadi tanamannya jadi tambah manis begitu ya, tapi ternyata bisa berdampak pada hasil dari produktivitasnya itu bisa mengarah kemana-mana begitu. Nah, kemudian kami juga mencoba melakukan overekspresi SPS, sukros fosfat sintase, ke tanaman tebu. Nah, ini juga beda lagi dari yang tadi, gitu kan? Kalau tebu itu produktivitasnya ada di batang, di apa namanya, di dalam gulanya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, nah, kemudian apa yang berubah gitu? Oke, ketika kami amati rendemennya, itu ternyata rendemennya tidak berubah sangat signifikan. Maksudnya, oke, ada peningkatan, tetapi bukan sampai 3 atau 5 kali lipat, tidak begitu. Tetapi yang bertambah sangat signifikan itu adalah ke eh, apa namanya, ke tinggi tanamannya. Jadi ternyata overekspresi SPS kalau ke tebu itu bisa menyebabkan tinggi tanamannya itu jadi lebih tinggi. Nah, kalau kalau eh, tanamannya jadi lebih tinggi, logikanya adalah produktivitasnya juga meningkat kan, karena yang dipanen adalah batangnya gitu kan. Nah, jadi dari situ ternyata banyak sekali respon-respon dari bagaimana hasilnya ketika dilakukan overekspresi pada tanaman sukros fosfat sintase. Nah, ini adalah slide terakhir. Jadi ini adalah review 10 tahun yang lalu. Jadi ketika saya akan lulus S3 di situ, ini ada artikel menarik. Nah, jadi yang di sini kita lihat eh, penulisnya sangat banyak dan penulisnya adalah orang-orang expert semua yang di sini juga bisa melakukan apa ya, eh, melakukan modifikasi di level fotosintesisnya, melakukan modifikasi di level setelah fotosintesisnya atau pada partisi karbonnya gitu. Nah, jadi di sini itu banyak sekali ternyata inovasi-inovasi yang dilakukan. Nah, kita lihat artikel dari Science tadi yang tahun 1984. Ini adalah artikel tahun 2015. Nah, kita masih menghadapi masalah yang sama. Bahkan 10 tahun kemudian,
hingga saat ini itu kita masih menghadapi masalah yang sama, yaitu bagaimana cara how can we improve productivity. Nah, itu yang mungkin bisa jadi renungan kita bersama. Dan dengan berakhirnya slide ini, saya akhiri untuk apa namanya presentasinya. Saya serahkan ke Pak Idris untuk kita di sesi diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Widi atas penjelasannya cukup detail. Bukan cukup detail, ini lebih detail daripada saya rasa perkuliahan yang selama ini kita ikuti karena sejauh ini mungkin sampai ke tahapan glukosanya dibentuk, tapi berikutnya glukosanya menjadi apa dan ditransfer, kemudian akumulasinya bagaimana sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan, mungkin masih kurang apa ya, kurang detail. Jadi tahap berikutnya saya buka open discussion dan tanya jawab karena pasti banyak yang ingin ditanyakan dengan Bu Widi terkait dengan ini metabolisme primer karena penting sekali. Tadi kan ada pernyataannya kalau bisa menjadi 100% hasil fotosintesis ini bisa menjadi produk, tapi kayaknya nggak mungkin ya 100% Ya, karena pasti dibutuhkan untuk respirasi. Karena dari mana lagi sumber respirasi kalau bukan dari glukosa yang dihasilkan. Oke, iya, silahkan pertanyaan bagi yang ingin bertanya lewat raise hand ataupun diketik di ini. Udah ada yang bertanya ini Bu Widi, silahkan. iya, Ada dari Nurfianto Giar Pangidung. Silahkan iya, eh, Bu Widi ya. langsung dijawab aja. Oke. Disebutkan herbisida menghambat sistem transport elektron di fotosistem 1 dan 2, serta dari artikel lain herbisida menghambat enzim Rubisco saat siklus reaksi gelap. Lalu bagaimana mekanisme yang digunakan dalam jagung PRG toleran herbisida agar herbisida tidak mengganggu fotosintesis jagung? Nah, di sini juga eh, eh, kalau kita lihat itu banyak eh, hasil rekayasa genetik atau tanaman GMO, ya itu apa namanya itu apa i- biasanya salah satu karakter dari tanaman GMO jagung itu adalah memiliki gen resisten pada herbisida. Nah, gen resisten pada herbisida ini konsepnya beda lagi. Jadi di sini itu ada sebuah gen eh, bagian dari DNA yang itu diinsersikan pada genom tanaman jagung yang nanti ketika ada apa namanya em, eh, herbisida tertentu itu bisa tahan. Nah, jadi ada gen yang fungsinya seperti itu. Nah, sekarang itu juga ada gen karena jagung itu merupakan apa namanya tanaman yang open pollinated gitu ya. Nah, jadi eh, apa namanya jagung itu mungkin bisa menyerbuk ke jagung yang lainnya sehingga jagung yang lainnya yang itu bukan tanaman GMO itu juga memiliki fungsi yang sama karena gen yang fungsinya adalah resisten pada herbisida itu eh, ditransferkan ke jagung yang lain. Nah, jadi konsepnya itu seperti itu. Apakah bisa dipahami? Oke, mungkin sambil menunggu respon, oke. Kemudian pertanyaan kedua, mengenai metabolisme sukrosa dan pati, dan pertanyaan yang belum terjawab di dalamnya. Apakah ada perbedaan pendekatan rekayasa antara tanaman yang menyimpan dalam bentuk sukrosa seperti tebu dan bentuk pati seperti singkong? Oke, nah jadi kan ini yang tadi disampaikan itu adalah eh, metabolisme sintesis sukrosa dan pati di daun.
Jadi ini metabolismenya ini masih belum keluar dari floem gitu. Jadi masih di daun, masih di source organ. Nah, di sini yang ingin direkayasa adalah kita tahu bahwa SPS ini ya kita kembali ke enzim yang fungsinya adalah untuk mensintesis sukrosa, yaitu SPS. SPS ini substratnya adalah UDP glukos. Nah, yang kemarin ide yang ingin kami rekayasa itu adalah bagaimana caranya SPS ini juga bisa berikatan selain dengan UDP glukos. Jadi bisa berikatan dengan ADP glukos sebagai substrat untuk sintesis pati. Nah, jadi dari situ kami ingin bahwa nantinya itu tidak apa ya, tidak disintesis jadi pati, jadi nanti disintesisnya jadi sukrosa aja semuanya begitu. Nah, jadi kami ingin merekayasa SPS-nya saja begitu. Dan jadi itu eh, rekayasa yang saya maksud begitu, bukan bukan rekayasa yang sudah keluar dari floem. Jadi masih di daun begitu. Apakah bisa dipahami? Ya, sambil menunggu respon, saya akan jawab pertanyaan nomor 3. Apakah pendekatan rekayasa SPS juga dapat diterapkan dalam pemuliaan tanaman toleran naungan? Karena rendemen tebu secara historis akan menurun saat La Nina karena kurang sinar matahari. Terima kasih. Nah, jadi di sini itu mungkin rekayasanya em, mungkin di enzim lain. Karena sepertinya SPS itu ada kecenderungan untuk terlibat dalam cahaya. Sebentar, mungkin saya akan tunjukkan slide-nya. Nah, jadi ini adalah studi yang kami pelajari tentang cara kerja SPS itu seperti apa. Nah, eh, ternyata ada yang melaporkan bahwa SPS itu akan aktif ketika ada cahaya matahari atau dalam keadaan daylight gitu ya. Nah, dan SPS ini akan mengalami namanya defosforilasi. Defosforilasi itu adalah bagian residu atau asam amino yang tidak berikatan dengan fosfat. Tetapi ketika pada malam hari, SPS ini akan berikatan dengan fosfat. Nah, ketika SPS ini berikatan dengan fosfat, atau dalam keadaan phosphorylated di sini ternyata SPS itu tidak tidak akan jadi aktif. Nah, mungkin oleh karena itu eh, transport sukrosa atau mungkin sintesis sukrosa itu berlangsungnya eh, dari laporan yang kami ketahui itu adalah di siang hari dibanding dengan di malam hari. Mungkin di malam hari ada, tetapi tidak sebanyak ketika di siang hari. Nah, jadi kalau mungkin kita ingin melakukan rekayasa dalam hal apa namanya diterapkan pada tanaman toleran naungan, mungkin target gen atau proteinnya itu bisa kita pilih yang lain selainnya SPS. Begitu kira-kira. Semoga menjawab. Oke, ini juga ada pertanyaan lagi ya Pak Idris ya. Nah, jadi Silahkan dilanjutkan. oke. Apakah peningkatan produksi metabolit sekunder dalam kondisi stres, misalnya cahaya tinggi atau kekeringan, itu berkaitan dengan peningkatan aliran karbon dari reaksi gelap, Bu? Kalau iya, bagaimana mekanisme tumbuhan menyeimbangkan kebutuhan energi dan produksi sekundernya? Apakah ada prekursor lain yang berperan dalam hal ini?
Terima kasih. Oke, nah ternyata sangat berpengaruh. Sebentar, saya akan coba tampilkan satu slide yang ini apa namanya menggambarkan apa hubungan antara eh, apa apa hubungan antara apa tadi eh, stres kekeringan dengan stres stres kekeringan Rekaman dengan lingkungan. ini cekaman lingkungan. Sebentar. Hmm. Nah, ini saya agak oke, sudah sudah bisa. Nah, jadi ternyata memang ada hubungannya. Nah, eh, hubungannya adalah kalau mungkin kita lihat fenomena di pabrik-pabrik tebu atau mungkin perkebunan tebu gitu ya. Mereka selalu panen tebu itu di musim kemarau. Nah, mengapa seperti itu? Karena ketika di musim kemarau itu ternyata rendemennya tinggi, alias produksi sukrosanya itu akan tinggi. Nah, eh, kemudian kami melakukan studi bagaimana caranya eh, reaksi itu terjadi begitu. Sebentar ya. Eh, oke, mungkin ini. Nah, saya izin share screen lagi. Nah, jadi ini adalah apa namanya eh, em, satu eksperimen yang dilakukan pada tanaman tebu dan ini ingin melihat apakah ada peran eh, akumulasi sukrosa yang meningkat ketika terjadi cekaman kekeringan. Nah, di sini kita lakukan untuk melakukan cekaman kekeringan itu hingga di eh, 10 hari setelah dicekam gitu ya. Nah, kemudian kita coba amati akumulasi sukrosanya. Akumulasi sukrosanya itu ternyata mulai mengalami peningkatan itu setelah 5 atau 6 hari setelah dicekam. Nah, dengan akumulasi sukrosa yang meningkat, ini juga coba dicek apakah aktivitas enzim SPS-nya juga mengalami peningkatan. Ternyata coba diamati bahwa aktivitas SPS itu akan meningkat pada 1 hari atau 2 hari setelah dicekam sampai akhirnya 5 hari setelah dicekam itu akan mengalami saturasi atau eh, grafiknya stasioner. Dan hal ini juga dilakukan analisis namanya Western blot. Jadi ini dicoba diamati apakah akumulasi enzimnya itu juga mengalami peningkatan gitu. Nah, ternyata terlihat bahwa keberadaan SPS-nya itu juga semakin tebal. Jadi dari tipis semakin tebal seiring stres itu berlangsung begitu. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata SPS itu juga eh, berpengaruh atau akumulasi sukrosa itu juga berpengaruh ketika tanaman itu tercekam. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat kan kalau cekaman kekeringan itu kan pasti ada korelasi atau hubungannya dengan hormon ABA, absisik asid gitu ya. Jadi ketika hormon ABA-nya itu meningkat, eh, eh, nah ini dilihat eh,
metabolisme mana saja yang terlibat begitu. Nah, ini adalah ketika diinduksi ABA, satu hari diinduksi ABA dengan 10 mikromolar sama 100 mikromolar. Ini adalah 2 hari setelah diinduksi ABA dengan 10 mikromolar dan 100 mikromolar. Nah, ini merupakan simulasi kekeringan gitu ya. Nah, ternyata kita lihat bahwa dengan akumulasi ABA yang meningkat, ternyata akumulasi SPS-nya itu juga meningkat gitu. Tetapi ini kita lihat, ini adalah glutamin sintase. Glutamin sintase itu kan berhubungan dengan metabolisme nitrogen. Nah, jadi kita bisa lihat di sini glutamin sintase atau enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme nitrogen itu tidak terlalu seberpengaruh di metabolisme sukrosa. Nah, mengapa seperti itu? Karena sukrosa ini adalah salah satu senyawa yang fungsinya adalah sebagai osmoprotektan. Jadi kita tahu bahwa ada beberapa jenis osmoprotektan ya. Jadi kalau tanaman mengalami stres kekeringan, nah itu kan juga kita mengenal banyak sekali jenis osmoprotektan, salah satunya adalah gula. Nah, gula ini adalah salah satunya itu sukrosa. Begitu kira-kira. Masih Oke, ada pertanyaan berikutnya? iya ada pertanyaan lagi. Oke. Eh, Bagaimana jika suatu tanaman C3 dipindahkan ke lingkungan dengan suhu tinggi dan intensitas cahaya yang kuat? Apakah reaksi gelap pada tanaman tersebut berpengaruh terutama dalam hal efisiensi fiksasi CO2 dan enzim Rubisco dan kemungkinan peningkatan fotorespirasi yang menghasilkan molekul 3-PGA dan 2-PG? Apakah dampaknya terhadap produksi glukosa dan eh, pertumbuhan tanaman C3 tersebut, eh, terutama dalam hal sintesis biomasa dan hasil panen. Ya, terima kasih sebelumnya. Nah, ini juga antara tanaman C3 dan C4, mungkin kemarin minggu lalu sepertinya pernah disinggung oleh Bu Uci ya, kalau tidak salah, bagaimana eh, tanaman C3 dan tanaman C4 dalam menghadapi sinar gitu. Nah, ternyata tanaman C3 itu lebih eh, apa ya? Kalau tanaman C4 itu lebih bisa menyerap banyak cahaya daripada tanaman C3. Nah, dari situ, dari karakter yang seperti itu kalau misalnya ada tanaman C3 yang kita 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 tempatkan di tempat yang intensitas cahayanya itu kuat, apa yang terjadi? Ya tanaman C3-nya akan mengalami stres. Ya kalau misalnya stres, logikanya adalah apa namanya? Biomasanya, bukan biomasa sih, tapi hasil fotosintesisnya akan berkurang dan eh, energi yang dipakai untuk apa namanya yang seharusnya eh, hasil dari fotosintesis atau energi yang dipakai adalah untuk produktivitas, ini adalah mengarahnya adalah ke pertahanan, ke jalur pertahanan. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Gitu kira-kira. Oke, masih ada yang mau bertanya? Sangat banyak ini, sangat menarik ceritanya. Kalau ada yang raise hand atau langsung open mic untuk bertanya, silahkan. Ada yang tertarik dengan penelitian SPS ya, karena kita juga mencoba beberapa penelitian terkait kaitan antara cekaman lingkungan dan penggunaan UV dalam apa ya, dalam penelitian ketahanan tanaman. Ternyata SPS juga terpengaruh gitu. Jadi
ada kaitannya antara metabolit primer, metabolit sekunder, dan kerja dari SPS dalam memproduksi sukrosa, karena sukrosa yang sifatnya sebagai osmoprotektan tadi. Mungkin Iya. itu kaitannya. Ada satu lagi pertanyaan dari Mas Nurfianto. Silahkan. Iya, mungkin dapat dijelaskan secara singkat kaitannya SPS, peningkatan sukrosa, fruktosa, galaktosa, dan induksi cekaman kekeringan. Misalnya tadi disebutkan tebu memerlukan periode cekaman kekeringan dan seperti buah juga demikian. Nah, oke. Jadi mungkin ini masih ada kaitannya dengan apa namanya, dengan stres cekaman kekeringan yang tadi. Jadi ini sebenarnya juga masih apa ya, ilmuwan banyak ilmuwan atau banyak orang-orang yang kerja di fisiologi tumbuhan itu juga masih meraba-raba sebenarnya interaksinya seperti apa? Apakah hanya sebatas sebagai osmoprotektan saja? Atau apakah ada mekanisme lain? Misalnya saja, mungkin sukrosa ini fungsinya adalah sebagai eh, menginduksi sinyal untuk gen-gen yang tahan pada kekeringan. Bisa saja begitu. Nah, jadi ini juga masih apa ya? Untuk lebih jelasnya atau untuk lebih detailnya itu juga ilmuwan-ilmuwan masih 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 meraba-raba juga begitu. Nah, kalau yang kalau yang kami ketahui tentang apa peran antara cekaman kekeringan dengan produksi sukrosa yang tinggi. Nah, ya itu tadi, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata gula atau dalam hal ini adalah sukrosa itu fungsinya adalah sebagai osmoprotektan di sel. Nah, jadi osmoprotektan itu maksudnya apa? Osmoprotektan itu ia bisa melindungi sel supaya sel ini tidak mengalami eh, plasmolisis atau mungkin bisa menghindari kerusakan sel gitulah. Jadi intinya ingin melindungi sel sehingga itu harus ada metabolit-metabolit lain yang melindungi supaya sel ini tetap dalam kondisi yang uh, turgid lah gitu. Dalam kondisi sel yang tidak mengalami plasmolisis atau tidak rusak selnya. Nah, itulah eh, itulah peran dari sukrosa. Nah, kemudian kalau misalnya sukrosa itu harus meningkat, berarti kan kita lihat dulu upstreamnya. Jadi kita lihat berarti enzim yang fungsinya untuk mensintesis sukrosa itu harus meningkat. Nah, kalau misalnya enzimnya sudah aktif, berarti substratnya yang bagian awal-awalnya itu kan juga akumulasinya harus banyak. Nah, itulah yang mungkin sedang dicari oleh ilmuwan-ilmuwan bagaimana sebenarnya prosesnya. Begitu kira-kira. Oke. Cukup banyak pertanyaan yang sangat detail serta lebih dalam. Ini kayak kuliah S2 jadinya bukan kuliah S1. Namun sangat menarik karena dari penelitian yang kita lakukan pun kelihatan bahwa SPS kayaknya ada kaitannya dengan adaptasi terhadap cekaman lingkungan. Seperti kita coba dengan bawang menggunakan kekeringan, ternyata SPS-nya juga meningkat ekspresinya dan meningkat aktivitasnya dibandingkan dengan apa ya, dengan gen yang sebenarnya kita targetkan adalah gen ketahanan, tapi ternyata ketika kita cek dari jalur metabolisme primer, ternyata metabolisme primer juga ikutan apa, bukan ke fotosintesis tapi ke arah bagaimana sukrosa itu diproduksi dalam hal untuk tujuan ketahanan seperti osmoprotektan, tapi kita nggak tahu fungsi lainnya apakah hanya sekedar protektan atau apa. Jangan-jangan
SPS juga punya dual function sebagai metabolit primer dan juga untuk mendukung ketahanan tanaman terhadap cekaman lingkungan. Oke, itu cukup dalam pembahasan kita hari ini. Masih adakah yang mau bertanya atau raise hand atau sekedar yang menyapa? Ya, Masih ada jadi yang memang bertanya? Mm-mm. iya, jadi Silakan. mungkin sedikit menambahkan bahwa SPS itu masih belum banyak yang meneliti secara detail fungsinya sebagai apa dan eh, perannya di dalam tanaman itu sebagai apa sebenarnya. Nah, itulah yang apa ya, membuka banyak peluang untuk kita melakukan riset-riset yang terkait dengan SPS karena novelty-nya memang masih tinggi begitu. Karena Tapi kan semua susah ya. peneliti masih ya dan semua peneliti masih mencari itu gitu loh. Jadi kita juga apa ya yang saya sampaikan di sini juga masih berdasarkan studi-studi yang ada. Bisa saja ketika kita menemukan sebuah penemuan baru dan ternyata bertolak belakang dengan em, teori yang ada, kita bisa saja loh mematahkan teori sebelumnya begitu. Oke, ya Gitu. jadi sangat menarik sekali. Ini udah ternyata udah 3/4 udah dia nggak terasa udah habis waktunya. Mungkin Iya, penutup dari Bu Widi silahkan. oke. Terima kasih Pak Idris. Jadi tadi juga eh, mungkin pesan penutup juga ya. Jadi memang eh, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa ternyata ilmu dasar itu sangat penting untuk kita pelajari karena dengan ilmu dasar itu kita akan jadi eh, punya ide untuk melakukan inovasi-inovasi yang lainnya, untuk melakukan rekayasa-rekayasa yang lainnya. Sehingga kita memang butuh paham konsep dari ilmu dasar itu dan mungkin dalam hal ini ilmu dasar yang dimaksud adalah fotosintesis ya. Fotosintesis, setelah itu hasil dari fotosintesis itu akan kemana gitu. Nah, itu yang harus kita pelajari secara mendalam supaya kita jadi ada ide bagaimana caranya kita eh, eh, memperbaiki eh, atau meningkatkan produktivitas kita dengan cara apa? Apakah kita harus memperbaiki jalur fotosintesisnya? Apakah kita harus memperbaiki jalur fiksasi karbonnya? Ataukah kita harus memperbaiki di jalur metabolisme sukrosanya? Itu banyak sekali ide yang bisa kita eh, kembangkan dari situ. Mungkin itu saja Pak Idris dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Widi atas uraian terkait dengan reaksi gelap. Memang bagian tanpa reaksi gelap jadinya fotosintesis nggak lengkap gitu kan. Karena di reaksi terang hanya menghasilkan oksigen aja. Malahan oksigen adalah hasil sampingan, bukan hasil utama dari fotosintesis yang diharapkan. Kemudian juga glukosa tanpa diubah menjadi sukrosa nggak akan bisa ditransport yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Jadi eh, dari hal tersebut kita dapat ini ya kesimpulan bahwa ya kayaknya kerjasamanya harus kuat dari ujung ke ujungnya sampai nanti dihasilkan sukrosa yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan baik untuk nanti sebagai cadangan makanan nantinya untuk meningkatkan produksi ataupun ya untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri dan untuk ketahanan dari kondisi lingkungan yang bisa ekstrim atau bisa ya saat ini kita lihat perubahan lingkungan yang sangat ekstrim terjadi sehingga mau tak mau kayaknya dengan cara merekayasa salah satu bagian dari tahapan yang tadi dijelaskan oleh Bu Widya nggak cukup kayaknya harus ketiganya dilakukan perubahan sehingga nanti bisa dihasilkan hasil yang maksimal. Demikian perkuliahan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya. Cukup banyak ini dan cukup beragam yang hadir hari ini. Mudah-mudahan minggu depan juga bisa bergabung di setelah kita berbicara terkait dengan metabolisme primer. Minggu depan kita akan mulai berbicara terkait dengan metabolit sekunder yang berhubungan dengan cahaya. Iya. Demikian saya tutup dengan ya perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya dan juga Bu Widi atas
uraian terkait dengan reaksi gelap. Saya tutup dulu rekodnya ya.